Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami memberikan record manual, dapat melakukan rekaman manual dikarenakan rekaman yang kemarin itu di error ya. Jadi waktu mau dibuka katanya error, korup, korup data gitu. Nah, jadi karena ini tidak ada peserta, tidak ada siswanya, jadi mungkin 15 menit ya selesai gitu ya, karena tidak ada tanya jawab. Nah, untuk soal materi yang eh, error kemarin itu kalau nggak salah soal KSM 2022, tepatnya soal nomor ini ya kalau nggak salah soal nomor 14. Nah, ini coretannya juga masih ada nih ya, bukti autentiknya. Oke, ini dia. Rata-rata zakat penghasilan karyawan pada sebuah perusahaan A dan B adalah 192.000 per bulan. Jika rata-rata penghasilan per tahun bulanan karyawan perusahaan A adalah 7.500.000 dan perusahaan B adalah 8 juta, maka perbandingan karyawan di perusahaan A dan B. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita mengulang sedikit materi ya, bahwasanya rata-rata itu terbagi dua, ada rata-rata ya, rata-rata bahasa lainnya itu mean ya, mean, yaitu rata-rata. Ada rata-rata tunggal yang rumusnya banyak data, yang rumusnya totalnya jumlah data per banyak data. Nah, jadi jika nanti ada seorang anak mempunyai nilai 8, 9, 10, 8, 7, nah, maka rata-ratanya berapa? Berarti 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 bagi 2, 3, 4, 5 bagi 5. Nah, ini untuk rata-rata tunggal. Sedangkan untuk rata-rata gabungan, itu menggabungkan dua buah rata-rata, nak. Berarti X gabungan itu menggabungkan ada rata-rata satu dikalikan jumlah pesertanya ditambah rata-rata yang kedua dikali jumlah pesertanya per total peserta yaitu N1 tambah N2. Nah, gini ya. Nah, contoh nih misalnya ada di kelas 5 ya, katakanlah kelas 5A itu nilai matematika misalnya nih. Kelas 5A nilai matematikanya dapat kelas 5A untuk anak cewek misalnya. Anak perempuan nilainya 80. Sedangkan di kelas matematika A5A juga nilai rata-rata siswa cowok itu nilainya kita bilanglah 65. Dah, jika jumlah siswa cewek, nah berarti jumlah siswa N itu katakanlah 20, sedangkan jumlah siswa cowok N2. Nah, itu adalah 15. Maka ini dia masukkan rata-rata satu kita bilanglah 80 dikali jumlah siswanya 20 ditambah 65 ini dikali jumlah siswanya 15. Nah, dia dibagi 20 tambah 15 gitu ya. Oke, nah ini untuk konsep. Kemudian untuk trik. Nah, untuk trik sendiri itu ada dua ya, trik abnormal untuk soal ini. Yang pertama itu ada namanya trik keseimbangan. Jadi menentukan keseimbangan biasanya trik ini kita gunakan untuk kasus soal rata-rata tunggal. Ya. Dan yang kedua itu adalah trik urut balik. Nah, diurutkan dulu baru dibalik. Trik ini adalah untuk rata-rata gabungan. Nah, sebelum masuk soal, kita langsung ambil contoh dulu ya. Contoh, misalnya ini, rata-rata tunggal dulu ya. Nomor satu. Nomor satu. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima agar nilai rata-ratanya menjadi 85? Nah, kalau kita gunakan rumus, berarti itu kan X bar, ya, di mana nilai pertamanya ditambah nilai kedua, ditambah nilai ketiga, ditambah nilai kedelapan. Nah, dan ini untuk 4 pelajaran nih maksudnya. Berapa yang diperoleh pelajaran kelima? Berarti kita misalkan pelajaran kelimanya M nak ya. Berarti dibagi dengan berapa?
2, 3, 4, 5 dibagi 5. Nah, Pak Mulya yakin anak-anak sekalian udah ngerti cara normalnya. Kita gunakan abnormal langsung, yaitu trik keseimbangan. Ya. Apa abnormalnya? Tanpa pembagian, kita bisa langsung melihat keseimbangannya. Berapa keseimbangannya Pak Mulya? 85. Kenapa 85? Karena rata-rata ini sudah diketahui, yaitu ingin memperoleh 85. Inilah nilai seimbang. Jadi tanpa perlu panjang lebar, kita lihat 91 dengan 85 itu lebih atau kurang? Kelebihan. Lebih berapa? Lebihnya 6. 88 dengan 85 lebih berapa? Lebihnya 2. Ya, salah. Lebihnya 3. 85, 86, 87, 88 lebih 3. 86 lebihnya 1. Sedangkan 78 kurang 7. Sehingga tanpa perlu panjang lebar lagi, 6 tambah 1, 7, kurang 7 habis. Nah, sisa 3. Maka tinggal 85 adalah M ditambah 3. Maka didapatlah M adalah 85 dikurang 3. Yaitu nilai M 82. Gitu ya. Nah, ini dia untuk trik keseimbangan khusus eh, yang ditanya itu adalah rata-rata tunggal. Nah, sekarang kita akan ambil contoh rata-rata gabungan. Karena soal untuk nomor 14 KSM 2022 itu adalah rata-rata ini ya, gabungan. Nah, kita coba dulu nih rata-rata gabungan di soal yang sederhana dulu. Misalnya nih, nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan mirip ya dengan soal tadi. Tapi bedanya ini tidak terintegrasi dengan soal ayat maupun tidak terintegrasi dengan kisah Islam ya atau dengan zakat dan lain-lain gitu. Masih matematika. Umur rata-rata pegawai tetap adalah 45 ya, tahun dan umur rata-rata pegawai kontrak adalah 30 tahun. Nah, 45 ini kita bilanglah X1, X bar pertama, sedangkan 30 ini adalah X bar kedua. Di mana jika diketahui umur rata-rata gabungan, nah ini yang disebut X gabungan. Ditanya perbandingan banyak pegawai, berarti perbandingan tetap banding N kontra jumlahnya. Kalau menggunakan rumus itu berarti kan X gabungan itu adalah X pegawai apa tuh yang pertama pegawai tetap dikali N tetap gitu ya. Ini tidak ada ininya nih. Ditambah rata-rata pegawai kontrak dikali jumlah per N1 N tetap ini N kontrak. N tetap tambah N kontrak. Nah, mungkin cara ini anak-anak sekalian udah bisa cara panjangnya. Nah, sekarang Pak Mulya ingin berbagi cara abnormalnya. Cara abnormalnya triknya gampang nak, sangat gampang sekali namanya urut balik. Seperti yang Pak Mulya udah jelaskan tadi. Apa itu urut balik? Mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Ada 30, ada 40, ada 45. Urutkan ya. 30, 40, 45. Nah, maka kita bisa lihat nih. 30 siapa? 30 yuk, siapa nak 30-nya? 30 itu pegawai kontrak, buat di sini kontrak. 40 gabungan, yang di tengah selalu gabungan, ingat ya, sedangkan 45 itu tetap. Nah, sudah diurutkan, maka solusi keduanya dilihat selisihnya. Ini bedanya berapa? Bedanya 10. Ini bedanya berapa? Bedanya 5. Ya, maka tanpa perlu panjang lebar lagi, kita bisa langsung tahu. Berapa perbandingannya dikecilkan? Iya, 2:1. Apakah kita langsung simpulkan D? Tunggu kita lihat pertanyaannya. Pegawai tetap. Nah, dibalik nak ya, karena tadi triknya urut balik. 2 ini punya yang tetap, sedangkan 1 ini punya yang kontra. Maka jawabannya D. 2:1. Gampang? Gampang. Ya. Nah, sekarang kita coba nih ke soal KSM langsung. Soal ini ya. Nomor 14. Siap? Oke. Rata-rata zakat penghasilan karyawan pada perusahaan A. Nah, oke sebentar ya. Kita pause sebentar. Ada ini. Oke, lanjut. Nah, rata-rata zakat penghasilan dari karyawan pada perusahaan A dan B adalah 192.000 per bulan.
Ya, jadi ini diketahui zakat penghasilan rata-rata. Berarti ini diketahui adalah rata-rata gabungan zakatnya. Ya, gabungan zakat itu bernilai 192.000. Jika rata-rata penghasilan per bulan, nah tapi ini yang diketahui malah rata-rata penghasilan. Berarti itu masih rata-rata penghasilan, belum zakat. Berarti berapa? 77.500.000. Ingat zakat ya, untuk mencari zakatnya itu zakat gaji itu 2,5% ya dari gaji. Maka didapat 7.500.000 dikali 2,5%, 187.500. Segini zakatnya. Jadi menurut tidak berat lah ya kalau kita dapat rezeki 7.500.000, zakatnya atau harta yang dititipkan oleh Allah untuk orang yang haknya itu 187. Dengan kita kan masih banyak nih. Lalu perusahaan ini zakat untuk perusahaan A, sedangkan perusahaan B itu gajinya per bulan per orangnya itu 8 juta. Gede juga ya gajinya. Nah, maka untuk mencari zakatnya 8 juta dikali 2,5%. Didapatlah berapa? Yuk, 200.000. Nah, inilah dia yang diurutkan. Yang ditanya nanti apa? Banyak karyawan. Berarti NA banding NB. Mari kita jawab. Nah, urutkan ya. Kita langsung pakai trik abnormal. Maka kita mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti 187.000 itu siapa? Itu adalah zakat rata-rata dari perusahaan A. Ya. Lalu 192.000 itu adalah zakat gabungan dari kedua perusahaan. Dan perusahaan B rata-rata zakatnya 200.000. Maka kita tinggal lihat bedanya. Ini berbeda berapa? Ayo 4.500 dikurangi aja. Ini dapat 4.500. Sedangkan ini dapat berapa? Ya, 8.000. Maka langsung jadi perbandingan. Kita coret aja. Coret-coret 45 dengan 80 sama-sama dibagi berapa tuh? Dapatlah hasilnya berapa nih? Sama-sama 45. Sama-sama dibagi 5 ya. Kita coba 45 bagi 5 9. Ya, sama-sama dibagi 5 dan 80 bagi 5 dapatnya 16. Oke. Maka tanpa perlu panjang lebar, kita langsung dapat hasilnya 9 banding 16. Kebetulan tidak ada pasangan 16 banding 9 ya, hanya satu, berarti jawaban langsung D. Tapi jika nanti ada opsi E 9 banding 16, maka cara hati-hatinya adalah setelah diurut dibalik. Maksudnya Pak Mulia, hasil ini itu nilai 9 itu punya yang B. Berarti si B ini 9. Sedangkan 16 itu punya yang A, itu maksud dibalik. Maka jawabannya 16 banding 9. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video manual yang pengganti video utama yang telah error. Semoga bermanfaat. Pak Mulia akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.